wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah berikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang berbahagia ini. Selawat beriring salam tidak terputarkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Pertama-tama penghormatan saya kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Pusat Selatan dan kepada Bapak Ibu yang telah berkumpul di ruang yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di UPTJ SMP Negeri 1 Pusat Selatan. Yang pertama, saya sebagai guru atau pendidik yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif atau di satuan pendidikan kita, yaitu di SMP Negeri 1 Pusat Selatan. Budaya positif di sini yaitu diterapkan konsep inti. Misalnya disiplin positif, memahami motivasi antara hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol guru, kemudian membuat keyakinan kelas, serta menerapkan segitiga restitusi di lingkungan sekolah yang kita cintai ini. Kemudian yang diartikan sebagai disiplin positif. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, diajarkan untuk bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, disiplin positif yang kedua, memfokuskan pada solusi, bukan hanya pada masalah perilaku, membantu peserta didik menemukan cara memperbaiki sebuah kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik
Kemudian kita memiliki posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini ada 5 posisi kita. Kita harus tahu di mana letak posisi kita sekarang. Apakah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dulu saya sendiri pernah berada di posisi penghukum. Nah, untuk sekarang sebaliknya posisi hukum itu adalah kita tindakan biar tidak terjadi kekecewaan murid terhadap kita. Makanya kita dianjurkan untuk memilih posisi sebagai manajer. Nah, manajer ini berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik untuk mencari solusi dari permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, berikutnya yang paling diutamakan guru dalam memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini kan sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Mengapa demikian? Karena posisi yang pertama sebagai manajer pada restitusi ini dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sehingga adanya identitas positif. Yang kedua, guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mendukung mereka dalam mencari permasalahannya agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Setiap peserta didik selalu memiliki permasalahan apa saja kasusnya, baik dari kasus terlambat sekolah, mencontek punya teman, kemudian berantem, ataupun saling ngejek. Nah, disitulah posisi kita mana yang cocok untuk kita selesaikan permasalahan mereka. Oke, nah dari misalnya mereka berantem terlambat sekolah itu merupakan sebuah keyakinan kelas ataupun sekolah. Yang pertama, keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan yang mudah diingat oleh peserta didik, mudah dipahami serta mampu diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kedua, guru hanya berperan untuk mewujudkan keyakinan tersebut dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Nah, keyakinan ini dibuat oleh peserta didik sendiri. Cuma guru sebagai fasilitator saja mendampingi untuk bagaimana dikatakan dengan keyakinan mereka. Oh, kami tidak terlambat lagi sejak kesini. Kemudian kami akan menghargai teman. Itulah sebuah keyakinan yang dibuat sendiri oleh peserta didik. Berikutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, guru berperan sebagai manajer karena kita mengambil posisi yang kelima. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi
Kemudian hal yang menariknya, nah dari modul 1.4 yang telah saya pelajari, yang menariknya yaitu memposisikan diri saya sebagai manajer, bukan hanya sebagai penghukum, sebagai efek jera saja yang bisa merusak hubungan baik antara guru dan peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa posisi kontrol ada 5, tapi yang paling menarik bagi saya yaitu di posisi kontrol sebagai manajer. Boleh menggunakan posisi yang keempat tadi, berarti itu harus kita lihat dulu nanti apakah ada konsekuensinya bagi kita sebagai guru pendidik, apa efek jerahnya. Boleh kita kasih efek jerah kepada anak, tapi kita mengingat juga akan terjadi timbal baliknya kepada kita. Apakah anak akan merasa tidak senang dengan kita langsung? Makanya lebih baik saya mengambil posisi di manajer. Nah, berikutnya yaitu perubahan yang terjadi dalam menciptakan budaya positif. Saya menyadari bahwa dulu posisi kontrol yang saya ambil adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Sehingga sekarang yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, posisi manajer yang paling sesuai diterapkan di sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, kalau dulu-dulunya saya sebagai pemantau ingin melihat saja
Tapi pada akhirnya kita sebagai posisi yang manajer, posisi yang diinginkan oleh peserta didik. Apa baiknya kita executing dulu ya, biar semangat diskusinya. Bagaimana Pak Ibu bisa? Bisa. Oke, secara duduk aja atau berdiri? Berdiri juga boleh. Oh boleh, coba kita sama berdiri. Siap ya? Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk kanan. Oke, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih. Sekarang saya akan mencoba SDG lainnya. Ya. Oke. Lebih dari satu berarti dua. Jika ganjil berarti satu. Jika genap berarti dua. Sudah mengerti Bapak Ibu? Jika ganjil, jika jawabannya ganjil berarti satu. Jika jawabannya genap berarti dua. 5 tambah 2. 1. Iya betul, 1. Jadi ibu yang lain kurang. Nah sekarang saya coba lagi ya. 9 tambah 1. 2. Iya. Berarti kita sudah ada konsentrasi. Akan coba menanggapi dan mengambil apapun kegiatan yang didapatkan ibu orang tua sekolah dan beras dan depan. Ini adalah contoh. Keluarga kita nama. Tiga komponen pertama satu atau tidak nama ya sekolah, guru, dan orang tua. Kedua ada saling pengertian, ada visi dan kesempatan yang sama. Sehingga apa yang telah kita mencapai tidak adalah ingin saya mengambil saya ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Saiful yang telah menanggapi pertanyaan yang nomor 3. Nah, dengan adanya kerjasama itu adalah yang paling penting dalam sebuah komunitas. Nah, kepada komunitas belajar, kerjasama itu adalah Low battery. Please charge. Oke, kemudian setelah kerjasama yang baik, sehingga terjalannya saling pengertian dan saling menghargai antar sesama guru. Nah, ya, Ini memang sesuai dengan kata-kata masyarakat mampu yang kita lakukan itu adalah aksi nyata. Aksi nyata itu memberi nyata. Sehingga kalau kita buat misalnya kita pakai orang tua, kita datang sana supaya apa yang kita sepakati dengan orang tua bisa kita jalankan dan dengan orang tua. Itu merupakan aksi nyata kita juga di sekolah. Membuat rapat dengan orang tua juga kita panggil komisi sekolah supaya apa yang kita kerjakan dapat kita dikatakan atau aksi nyata kita selesai sekolah. Ini menjadi kemudian di sini juga kita sebagai seorang
Nah, inilah inisiatif perubahan kita ya Bapak Ibu ya. Karena kita menghadapkan diri sebagai manajer itu sangat perlu. Nah, dikarenakan dengan kita berperan sebagai manajer atau sebagai teman, siswa akan lebih mendengarkan, siswa akan lebih patuh. Saya rasa cukup sekian dari Usman untuk hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sesuai dengan koran alam dan koran zaman. Kemudian bagi kepala sekolah ini membina dan mengarahkan guru tentang posisi kontrol terhadap siswa, budaya positif yang ditumbuhkan, memfasilitasi iklan ataupun pelatihan untuk pengembangan kompetensi guru. Nah, kemudian ada juga untuk orang tua. Orang tua di sini yaitu mendampingi peserta didik untuk belajar. Nah, kemudian yang terakhir untuk peserta didik sendiri, peserta didik yang disiplin dan menerapkan budaya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini adalah meningkatkan minat belajar peserta didik yang berkarakter melalui pembelajaran yang menyenangkan. Seperti tadi yaitu harus menggunakan metode yang bervariasi biar anak senang belajar. Oke Bapak Ibu, mungkin ini saja penjelasan dari saya, lebih kurang. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya dalam CDP Angkatan 10 bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rus. Waalaikumsalam Rika. Oke, silakan duduk nak. Baik. Gimana kabar Rika hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Rika tahu mengapa ibu panggil kemari? Tahu Bu Rus, karena saya terlambat. Oh, begitu. Menurut Rika datang terlambat itu sebuah kesalahan gitu? Iya Bu, datang terlambat adalah sebuah kesalahan. Nah, berarti kamu tahu dong apa alasannya? Tadi malam saya begadang Bu, asyik main game di HP, jadi saya terlambat bangun. Jadi orang tua kamu, ayah atau ibu tahu kamu main game semalam? Tidak Bu. Nah, berarti main game di HP itu memang mengasyikkan. Tapi itu akan ujung-ujungnya akan merugikan kamu sendiri. Misalnya akan merusak kesehatan kamu, kemudian mental kamu. Nah, walaupun sekarang ini sesuai dengan zamannya, kemana-mana kita harus menggunakan Android, tapi gunakan dari segi positifnya saja untuk belajar. Nah, emang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya Rika ya? Iya Bu. Nah, kemudian Rika tahu apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati kemarin? Masih Bu. Nah, coba sebutkan apa saja nak? Datang tepat waktu, mengikuti upacara hari Senin, salat duha, baca yasin, dan bakam. Iya, berarti salah satunya yaitu mengikuti upacara tiap hari Senin. Nah, seperti hari ini kawan-kawan yang lain sudah mengikuti upacara sementara kamu terlambat. Oke, kamu tahu apa keyakinan itu mesti dilakukan? Oke, berarti mesti kita lakukan bersama teman-teman ya. Nah, apa yang Rika lakukan supaya Rika bisa melakukan keyakinan tersebut? Saya berusaha dan berjanji tidak akan begadang lagi supaya bisa cepat bangun dan tidak terlambat lagi. Oke, berarti ibu harapkan kamu tidak mengulangi lagi ya untuk kedepannya, untuk hari-hari berikutnya, ya Rika ya. Baik Rika, nanti ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu biar kamu tidak terlambatnya
hari-hari berikutnya, ya. Oke. Sekarang Rika boleh kembali ke kelas dan belajar dengan teman-temannya yang lain, ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Ananda, kelas 92. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Rus untuk menemukan solusi permasalahan saya yang hadapi. Dan saya berusaha tidak akan terlambat lagi dan tidak mengulangnya lagi. Terima kasih Bu Rus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rus. Waalaikumsalam. Silakan duduk Manda. Gimana kabar Manda hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Oke. Manda tahu mengapa Ibu panggil Manda kemari? Tahu Bu, karena saya membuat ulah di kelas. Tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas kamu bahwa kamu berantem dengan teman. Makanya Ibu panggil kamu kemari, ya. Mengapa kamu membuat ulah tadi? Karena salah satu teman saya mencontek tugas saya Bu. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah. Pasti ya tidak rela jika pekerjaan kita diambil oleh kawan lainnya. Ibu juga merasa kayak gitu, tidak rela. Lalu apa selanjutnya yang akan kamu lakukan tadi waktu diambil pekerjaan kamu? Saya marahin dia Bu, saya tarik jilbabnya. Oh begitu. Apa alasannya Manda? Iya Bu, masa saya diam saja sih Bu, sementara tugas matematika saya dicontek oleh dia. Terus nilai saya sama dia juga sama. Ya dia harus berusaha juga lah seperti saya. Iya, wajar ya kamu marah karena tidak rela pekerjaannya. Nggak ada orang yang rela pekerjaan kita diambil oleh orang lain. Apalagi yang seperti kamu bilang tadi nilainya sama dengan kamu, ya kan? Nah, Ibu menghargai karena kamu tadi tidak memukul kawan kamu tadi. Nah, pekerjaan itu apa sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati kemarin? Tidak Bu. Nah, menurut kamu keyakinan apa yang tadi Manda langgar? Saling menghargai dan saling menghormati sesama teman Bu. Betul, itu menurut kamu, ya kan? Saling menghargai antar teman itu penting. Apalagi kita berada dalam satu kelas, berarti harus menghargai kawan yang lain. Nah, kalau itu penting, saat kamu marah, keyakinan apa yang paling penting waktu tadi? Waktu kamu marah, yang paling penting keyakinan apa? Saya harus bersabar dan tidak langsung marah-marah Bu. Sabar dan tidak langsung marah-marah. Kamu bersedia nggak memperbaiki kesalahan tadi? Insya Allah bersedia Bu. Nah, apa yang akan kamu memperbaiki masalah tadi? Saya akan menahan amarah saya, dan jika ada kawan saya yang mencontek lagi tugas saya akan laporkan kepada guru bidang studi. Atau saya laporkan kepada wali kelas. Ya, bagus. Berarti ada peningkatannya untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah, kamu tadi sudah mengatakan bahwa keyakinan itulah saling menghargai antar teman. Apakah kamu akan mengulangi lagi? Tidak Bu. Alhamdulillah, berarti kamu harus bersabar dan tidak akan Mengulangi lagi. Oke, baik Manda. Terima kasih Manda untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tetap semangat ya. Oke.
diterapkan di sekolah. Nah, di dalam kelas ada yang budaya positif dan budaya positif tersebut yang kita buat nanti yang mudah kita ingat. Nah, yang mudah kita ingat, mudah kita pahami. Nah, ada yang bertanya? Ya, coba. Siapa namanya? Sofia. Ya, apa yang ingin ditanyakan, Nak? Contoh. Contoh? Ya, contoh budaya positif. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab sebelah sini? Ada? Sebelah sini. Apa itu contoh dari budaya positif? Nah, seperti yang tadi kita laksanakan sebelum belajar kita berdoa, itu termasuk budaya positif. Dari saat masuk ke sekolah adanya salaman, itu merupakan juga budaya positif. Nah, 5M ada kan? Senyum, salam, sapa, kan ada kan? Ada. Nah, itu termasuk dari contoh-contoh budaya positif. Nah, hari ini itu kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah yang mudah kita ingat, mudah kita pahami. Nah, apa itu keyakinan kelas? Yang biasa kita lakukan. Nah, ini ada yang membagikan kertas. Nanti kalian tulis, apa keyakinan kelas yang menurut kalian mudah diingat, mudah dipahami. Nanti tulis di sini ya. Nah, di kertas warna-warni ini aku bagikan. Nah, tulis di sini ya. Ini coba satu. Oke. Ya. Ya, oke. Iya, tulis ya. Apa yang menurut kalian itu keyakinan kelas yang tidak kalian ingat, tidak kalian pahami? Nah, ada lagi? Udah, oke, ini udah. Kelas duduk di sini. Nah, boleh ditulis sekarang apa keyakinan kelas kalian yang mudah kalian ingat ya? Mudah diingat. Mudah diingat dan mudah dipahami. Oke, tak apa-apa ya. Ya, tak apa-apa. Ibu. Wan. Iya, apa nak? Iya, tak apa-apa ya. Nanti kalau dah besar.
baik, baik. Coba. Tidak apa-apa, tempel dulu. Ya. Ya, tidak apa-apa, tempel terus. Ya, tempel, udah. Ada berapa orang tadi? Oke. Ini namanya keyakinan kelas, ya. Ya, sudah selesai semua? Belum. Oke, coba. Yang mudah diingat saja, yang mudah diingat. Yang mudah kita ingat, ya. Yang mudah kita ingat itulah yang ditulis. Nah, coba dulu. Udah, berapa orang lagi? Udah, tempel terus. Udah, coba. Oke. Iya, bagus. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang lain udah ikut lomba ya? Ya, oke. Tidak apa-apa. Ikut lomba ada berapa orang? 2. Oke, tidak apa-apa ya. Sekarang coba perhatikan. Nah, kalian tadi kan sudah menulis. Keyakinan kalian ini kan beda-beda. Beda-beda kalian walaupun duduknya dekat-dekat. Ya. Yang
disimpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini siapa yang buat keyakinannya? Kalian. Kalian tadi yang tulis sini kan? Ya. Oke. Berarti kalau sudah kita simpulkan, berarti otomatis harus setuju. Nah, mudah diingat nggak nih kesimpulannya? Ya. Yang pertama. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Yang kelima. Oke, berarti ini mudah kalian ingat dan mudah dipahami. Berarti setiap hari ini kalian ingat sendiri kan? Datang tepat waktu, otomatis tidak boleh terlambat. Nah, sekarang kesimpulannya sudah ada. Berarti sepakat nggak ini keyakinan kita, kelas kita? Oke, kalau sepakat berarti harus kita tanda tangan. Oke, tanda tangan. Darussalam. Tanggal berapa hari ini? 30. Oke, 30. Oke. 2000. Oke, ya. Ini disetujui. Nah, ketua kelas. Nah, coba. Karena sudah ada kesimpulan, otomatis harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu kita tanda tangani. Coba nak, tanda tangan dulu. Oke. Bahwa ini adalah kesepakatan kelas kita. Nah, coba. Oke. Nah, belum tanda tangan. Nah, ini sudah ditandatangani oleh ketua kelas. Oke, terima kasih. Silakan. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan penandatangani oleh siswa berikutnya. Nah, itu ya. Biar ini kita tempel di mading kita. Oke, silakan. Oke, silakan berikutnya tanda tangan terus. Ya. Berikutnya, kalau sudah siap berikutnya. Oke. Ya, boleh tekan di nama kalian. Oke, berikutnya. Ya, lanjut berikutnya. Ya. Lanjut berikutnya, siapa lagi? Ini adalah kita sudah sepakat. Nah, sepakat bahwa keyakinan kelas kita ada 5 poin. Oke. Ya, berikutnya. Ya. Iya, udah siap? Ada berapa lagi? 2. Oke.
Oke, lanjut satu lagi. Ya. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah menandatangani keyakinan kelas kita di hari yang berbahagia ini. Oke. Nah, inilah sekali lagi kesimpulan kita dari keyakinan. Sudah kita sepakati datang tepat waktu, menghargai teman. Yang ketiga, oke, nah, ini sudah ditandatangani oleh ketua dan dilanjutkan dengan siswa yang lain. Oke, terima kasih untuk hari ini tentang keyakinan kelas kita. Semoga apa yang telah kita simpulkan dapat kita jalankan dengan baik. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.